Halo teman-teman pecinta catur, balik lagi di channel Ngobrol Catur. Di video kali ini kita bakal bahas partai catur yang seru banget antara Mikhail Tal dan lawannya Dmitri Pasalic. Partai ini terjadi pada 24 Februari 1966. Oke, langsung aja kita ke partainya ya. Di sini Pasalic pegang putih dan Mikhail Tal sebagai hitam. Game dimulai dengan pion E4, dibalas E5, terus kuda F3, dan kuda ke C6. Lanjut lagi gajah ke C4 atau lebih dikenal dengan pembukaan Giuoco Piano. Dan setelah itu, gajah dikeluarkan ke C5. Di sini Pasalic nggak buang waktu dan langsung main rokade pendek guys. Masih kuda ke F6 dari Mikhail Tal yang direspon Pasalic dengan pion ke D3. Nah sekarang barulah Tal juga pilih rokade pendek. Oke, lanjut pion ke C3, persiapan buat main pion B4. Tapi Tal nggak kasih kesempatan dan langsung dobrok tengah pakai pion D5. Masih posisi standar, pion makan pion, dibalas kuda makan balik. Oke, lanjut benteng ke E1, nyerang pion 2 kali. Biasanya di posisi ini banyak yang tahu langkah gajah ke G4 buat memaku kuda. Tapi kali ini Tal punya trik, dia mundurin kudanya ke F6. Nah, Tal terlihat ngorbanin pion kan? Pasalic nggak mikir panjang dan langsung makan pion pakai kuda. Sekarang kita lihat bagaimana trik ini berjalan. Pertama kuda balik makan kuda. Ya setelah benteng makan kuda. Sekarang jebakannya Tal bisa diaktifkan. Dia korbankan gajah buat skak. Lihat, kalau raja makan gajah, kuda G4 bakal skak benteng. Jadi raja digeser ke H1. Mungkin kelihatannya masih posisi imbang kan? Tapi strategi Tal masih berlanjut kuda ke G4 menyerang benteng. Nah menurutku benteng harusnya ke G5 atau E4. Selain selamatin benteng, itu juga ngancem kuda 2 kali. Tapi Pasalic malah main benteng ke E2. Niatnya dia mau jaga petak F2 dari serangan kuda dan sambil nekan gajah. Nah, tapi gerakan itu justru bikin peluang buat Tal. Sering banget di level permainan biasa, pemain hitam langsung main menteri ke H4 dengan ide ngancem skakmat di H2. Tapi putih bisa gampang balas dengan gajah ke F4 dan serangan hitam langsung selesai. Kalau mau serius ngancem skakmat di H2, menurutku lebih baik pakai menteri ke D6. Nah, Tal juga pakai ide ini, tapi dengan variasi pion B5 dulu guys. Ini langkah yang natural banget kan? Kita analisis dulu deh. Misalnya di sini gajah makan pion. Baru menteri ke D6 buat ancam skakmat. Di sini putih harus main pion G3 ya. Terus gajah B7, skak. Dan masih benteng dipaksa menutup. Lalu gajah makan benteng skak. Raja nggak bisa lari, jadi pion harus makan gajah. Nah, dengan variasi Tal ini menteri jadi bisa makan menteri skak. Ya sudahlah, minimal di sini kalian juga udah tahu kalau posisi putih ini udah nggak bisa terselamatkan lagi. Oke, balik lagi ke permainan. Sekarang kita tahu kuncinya, berarti ada ancaman menteri ke menteri juga kan? Jadi gajah mundur ke B3 buat lindungi menteri. Dan ini kurang lebih sama kayak tadi. Menteri ke D6 buat ancam skakmat. Lalu putih jawab pion ke G3. Terus gajah ke B7 skak. Dan benteng terpaksa nutup lagi. Nah inilah bedanya. Sekarang gajah makan benteng, pion juga bakal makan gajah. Dan tadinya aku pikir Tal bakal main benteng A ke E8. Tapi ternyata gajah ditarik dulu ke B6 buat ancaman skak ster. Kalau menteri makan kuda, menteri bisa makan pion sambil nyerang benteng 2 kali dan ancaman skakmat. Jadi putih membawa lari menteri ke E2 buat jaga benteng dan pion D3. Nah, tapi Tal tetap nggak kasih ampun. Kuda langsung ke F2 skak benteng. Ya setelah raja ke G1, jelas kuda makan benteng skak. Raja ke F1 buat cari tempat aman. Dan ternyata serangan brutal Mikhail Tal nggak sampai di sini. Dia masih makan pion G3 skak ster. Ini gerakan brilian guys, karena pion dipaksa harus makan dan tentunya menteri makan balik buat ancaman skakmat lagi. Nah, raja nggak bisa gerak, jadi pion maju ke D4. Tapi gerakan ini sia-sia. Tal masih lanjut ngorbanin gajah lagi. Ini udah sangat brutal kan?
karena pion terpaksa makan gajah lagi. Dan akhirnya benteng A ke E8. Menurutku ini udah selesai sih. Kalau menteri makan benteng, menteri ke G2 skak, raja ke E1, terus benteng makan menteri skak, raja ke D1, baru menteri ke E2 skak mat. Gila kan? Dan jangan lupa, menteri sekarang punya 2 ancaman skak mat. Jadi di sini menteri terpaksa ke D2 buat lindungi semuanya. Tapi ini mudah saja buat Tal, karena dia tinggal korbankan benteng ke E1 skak. Ya menteri harus makan benteng. Dan akhirnya menteri ke G2 skak mat. Wow, partai ini keren banget guys. Dan seperti biasanya, Mikhail Tal memang selalu brutal. Meskipun dia tadi terlihat cukup sabar, tapi cara dia menyerang dan menyelesaikan permainan ini sangatlah keren. Inilah alasan kenapa banyak sekali pecatur yang suka dengan permainannya. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya di Ngobrol Catur. Sampai jumpa di partai seru berikutnya.